nikmat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini untuk beramal soleh dan mencari bekal untuk yang bermanfaat untuk akhirat kita. Jika kita nanti dijemput oleh ajal kita semuanya semoga bisa mempertahankan keimanan, keislaman kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ala hadhihi niyyati wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang hafal bisa diikuti. Ada ayat-ayat Al-Quran yang biasa kita baca. Inna rabbiyallahu alladzi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Asyhadu anna Allaha 'ala kulli syai'in wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. A'udzu billahi alladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idhnihi min syarri kulli dabbatin rabbi akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih
في شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وكسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Selamat pada kali ini kita akan membahas tentang membaca kitab hadis Bulughul Maram dan nanti kitab yang isinya tentang akidah, yaitu kitab Aqidatul Awam. Kita baca kitab hadis, insyaallah semoga kita dapat barokah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biasa melestarikan dan mengingat serta membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini, kitab Bulughul Maram ini adalah karya dari seorang ulama besar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mempelajari ilmu agama warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وإلى جميع العلماء
خصوص إلى روح مؤلف فمحبوب نظام الخطيب أحمد حجر الأسقلاني وإلى شيخنا الشيخ عبد الله الحضري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. Hadis ini menjelaskan tentang air laut bahwa hukumnya suci, boleh dipakai untuk bersuci meskipun airnya rasanya asin. Wal hillu maitatuhu, dan semua hewan laut itu bangkainya meskipun sudah mati masih boleh dimakan, halal hukumnya. Ya meskipun itu namanya bukan ikan tapi namanya apa? Misalnya anjing laut. Kalau anjing darat kan haram dimakan. Jadi kalau anjing laut karena dia hewan laut jadi hukumnya halal. Karena dalam hadis Rasulullah dengan tegas menyebutkan wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Akhrajahu thalathatu wa sahahahu Ahmad. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahasanya air yang suci dan mensucikan selama tidak berkejatuhan najis atau tidak bercampur dengan sesuatu yang merubah sifat air. Misalnya air satu gelas dicelupkan teh, berubah warnanya maka menjadi suci tapi tidak mensucikan. Selama tidak ada sesuatu yang mencampur, baik itu yang suci sehingga merubah warna, bau dan rasa, atau sesuatu yang najis yang jatuh, maka itu hukumnya dihukumi suci dan mensucikan. Adapun kalau ada yang jatuh kepada air tersebut, air yang sedikit kejatuhan najis, maka hukumnya jadi najis semua. Kecuali jika air itu banyak, ukuran banyak itu para ulama mengatakan 2 kulah atau lebih. Kalau 2 kulah atau lebih, maka meskipun kejatuhan najis selama tidak berubah maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Misalnya air 2 kulah itu sekitar ukuran 216 liter. Kalau air dalam toren itu kan toren ada yang ukuran berapa? 500, berarti setengah toren. Kecuali toren yang agak kecil yang ukuran misalnya 250 atau 216 liter ukuran, perkiraan ukuran 2 kolam itu setara dengan ukuran ya 216 liter. Kalau kurang dari itu maka disebut air sedikit. Dalam hadis ini menjelaskan tentang jika air itu banyak kejatuhan najis selama belum berubah maka tidak dikatakan hukumnya tidak berubah, tetap suci dan mensucikan. Adapun jika berubah air baik dengan benda yang suci atau dengan benda yang najis yang jatuh, atau cairan yang jatuh ke situ yang najis, atau cairan yang suci yang jatuh misalnya kena susu, ya air campur sama susu maka hukumnya menjadi susu. Untuk ini bukan untuk dipakai wudhu, hukumnya tidak bisa mensucikan. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu annahu
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وللبيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. Ini sama ya hadis yang di atas ya, tetapi ini lebih rinci keterangannya seperti yang saya sampaikan tadi. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Ini juga sama. Kalau air sudah 2 pola kejatuhan najis maka tidak menjadikan air itu menjadi berubah hukumnya, tetap suci mensucikan. Asal tadi syaratnya tidak berubah. Ya, kalau air satu empang ya, masukkan najis bercampur dengan najis berubah atau tidak? Biasanya kalau di empang itu sudah berubah ya. Ya, maka itu hukumnya jadi najis karena sudah berubah meskipun ukurannya 2 pola lebih. Jadi ukurannya itu apakah 2 pola atau kurang. Kalau kurang dari 2 pola kejatuhan sedikit saja meskipun tidak berubah hukumnya sudah najis. Tapi kalau 2 pola atau lebih tidak menjadi najis selama tidak berubah. Kalau berubah baru najis. Makanya dalam hadis di sini disebutkan idza kana al-ma'u qullataini, kalau air itu sudah ukuran 2 pola, berapa tadi ukurannya? 216 liter. Lam yahmilil khabath, maka tidak berpengaruh kalau ada najis yang jatuh selama tidak berubah. Wa fi lafdhin lam yanjus, dalam hadis yang lain lam yanjus tidak menjadi air mutanajjis. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim wa lil-Bukhari la yaqulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Wa li Muslimin min wa li Abi Dawud wa la yaghtasilu fihi min al-janabah. Ini adalah larangan untuk kencing, buang air atau mandi junub di air yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir. Kalau air dalam bak, misalnya bak mandi, orang sekarang mungkin di hotel-hotel itu mungkin bak mandi. Kalau air itu kita mandi, maka dengan masuk kaki kita ke air tersebut, kalau sudah niat dari awal maka itu sudah jadi air. Kalau airnya sedikit jadi air mustamal. Makanya kalau mau mandi yang dengan air yang mengalir, tidak dengan air yang diam. Atau kalau mau kencing ya jangan di air yang diam atau menggenang tidak mengalir. Atau mungkin di air mengalir cuman alirannya kecil seperti yang di got-got. Itu juga hukumnya makruh, tidak dianjurkan dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedengaran kan di belakang? Ibu-ibu kedengaran? Lebih jelas Pak. Lebih jelas ya. Lebih jelas di sana daripada di sini. Iya, sama-sama jelas. Ya. Ini insya Allah kita baca hadis satu bab ya. Insya Allah kalau udah berapa kali pertemuan bisa hatam. Wa an rajulin sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajul bi fadli al-mar'ah wa liyaghtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud dan Nasa'i wa isnaduhu sahih.
Ini hadis ini menjelaskan tentang air yang bahwasanya air yang sudah dipakai untuk bersuci maka tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci lagi. Bukannya air itu disebut air mustahmal. Ini adalah dalil dari mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Adapun pendapat imam yang lain selain Imam Syafi'i seperti Imam Malik, tidak ada air yang dipakai untuk bersuci pun, misalnya air yang sudah dibasuhkan untuk wudu atau mandi, selama itu tidak berubah maka tidak dihukumi mustahmal menurut selain Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau air sudah mustahmal tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah, akhrajahu Muslim. Maka ini ada dalil dari mazhab yang lain. Bahwasanya Rasulullah mandi yang dengan air yang dipakai oleh Maimunah. Akhrajahu Muslim wa li ashabis sunan ittasala ba'du azwaji nabiyyi fi jafnatin فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. Ini adalah dalil dari selain mazhab Syafi'i. Wa sahhahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu ina'i ahadikum idza waragha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Akhrajahu Muslimun wa fi lafdhin lahu falyuribhu wa litirmidzi ukhrahunna aw ulahunna. Ini hadis yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya dari hadis ini menghukumi bahwasanya anjing itu hukumnya najis. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mensucikan dari najis kalbiyah, najisnya anjing, atau najis khinziriyah, najasah yang khinziriyah, najis yang babi, itu adalah dengan membasuhnya 7 kali. Salah satunya dicampur dengan air, dicampur dengan air dicampur dengan tanah sampai keruh. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin innama hiya min at-tawafin 'alaikum, akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menjelaskan tentang kucing, bahwasanya kucing itu tidak najis. Ya, selama kucing itu masih hidup. Kalau kucing itu sudah mati baru ya bangkainya baru itu yang najis. Karena kucing termasuk hewan yang haram untuk dimakan, tidak dihalalkan untuk dimakan. Innama hiya minat tawafina 'alaikum. Kucing itu adalah termasuk binatang yang jinak, bukan binatang yang liar, yang buas. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى ضره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغرق عليه. Ini hadis menjelaskan tentang bagaimana mensucikan dari najis. Disebutkan dalam hadis ini ada seorang badui datang kencing di area masjid. Kemudian orang-orang melarang. Ini juga ada yang kita bisa mengambil dari bahwasanya hukumnya haram kita kencing di dalam masjid meskipun pakai tempat atau wadah atau botol atau apa di sini. Kalau sakit itu kantong plastik, kantong plastik. Ada juga yang kayak ini, kayak pispotnya. Meskipun pakai itu. Fazajarun nas, orang melarang yang panahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada dawlahu, ketika selesai amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma, Rasulullah merintahkan mengambil satu ember air fa'uhliqa alaihi, kemudian disiram. Artinya untuk mensucikan kencing itu dengan cara menyiramnya dengan air. Tidak bisa suci kecuali dibasuh dengan air. Jadi yang bisa mensucikan itu hanya air menurut pendapat mazhab kita, mazhab Imam
syahid. Selain air tidak bisa mensucikan. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالجدل والطحال أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. Dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Wahillat lana maitatani," dihalalkan bagi kita dua bangkai, wadamani dan dua darah. Karena pada umumnya ya bangkai itu kan haram dimakan dan darah itu najis, tidak boleh dimakan karena najis sebenarnya. Fa'amal maitatani, apa saja bangkai yang boleh dimakan? Fal jaradu wal hut, yaitu belangan yang besar itu disebut jarad. Adapun belangan yang kecil itu dalam bahasa Arab tidak disebut jarad. Yang besar itu biasa boleh dimakan meskipun itu adalah bangkai. Sampai ada salah seorang masyayikh yang menceritakan di beberapa negara itu anak kecil kalau mau ke sekolah dikasih bekalnya apa? Belalang 3 ekor kan ditaruh di kantong apa ini nanti buat yang istirahat makan itu. Walhut dan bangkainya ikan sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis yang pertama tadi. Wa ammad damani fal kabidu wa tihal. Adapun dua darah yang dihalalkan adalah hati. Hati itu kan darah yang apa? Padat, bukan darah yang mengalir. Yang ada di dalam badan hewan. Ya, bahasa kita apa? Jeroan. Masih jeroan. Waktu hal dan limbah. Pernah lihat itu? Limbah, ya. Bentuknya merah juga. Hati sama limbah itu hukumnya halal dimakan. Meskipun itu adalah darah. Adapun darah yang dibekukan dari darah yang mengalir dikumpulin kemudian dikumpul jadi marus itu. Bidek barusnya itu hukumnya kan haram untuk dimakan. Ada sebagian orang saya lihat di pasar menjual itu. Masih ada sampai sekarang. Gimana rasanya? Darah dimakan. Gurih kan? Gurih. Tapi nggak boleh dimakan karena itu berasal dari yang najis, haram untuk dimakan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. Di sini menjelaskan tentang bahwasanya jika ada hewan yang tidak mengalir darah seperti lalat atau apa nyamuk kemudian hinggap ke minuman atau kemudian mati di situ, maka hukumnya tidak menjadi najis, tinggal dikeluarin aja, jangan diminum semuanya sekalian. Karena itu bangkainya tetap najis ya. Meskipun najis itu tetapi makruh hukumnya, tidak menajiskan kopi. Kalau kopi nggak kelihatan, kopi rasa lalat ini jadi lalatnya yang najis ya? Lalatnya itu bangkainya yang najis, tapi untuk airnya makruh, tidak menjadikan najis. Maka diambil kemudian baru diminum. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خطئ من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. Hadis ini menjelaskan bahwasanya bagian dari binatang anggota badannya jika terpisah karena dipotong atau mungkin karena
kecelakaan jatuh kemudian patah kemudian lepas, maka itu hukumnya najis, tidak boleh dimakan. Ya, jangan dipikir nanti saya kalau dipotong semuanya kan nggak habis daging yang dimakan sendiri, dipotong kakinya dulu besok kaki kiri. Halalnya binatang yang boleh kita makan itu jika disembelih seperti kambing atau sapi, ayam. Kalau ada bagian badannya yang terpotong, maka itu hukumnya najis seperti bangkainya. Makanya di sini disebutkan ya hayatan, hewan yang masih hidup kemudian yang dipotong bagian badannya, dimutilasi sedikit aja. Ya, hukumnya yang menjadi mayyitun. Bahwa mayyitun artinya hukumnya seperti hukum ya bangkai, haram untuk dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, bahas tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita buka kitab Aqidatul Awam yang bahas tentang akidah, hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, keyakinan kepada Allah dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah akidah, kalau kita membahas tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid, inti pembahasannya adalah tentang ma'rifatullah, ma'rifatu Rasulullah. Bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada Rasulullah. Karena itu adalah dasar keimanan kita. Inti dari keimanan dan keislaman itu adalah dua kalimat syahadat. Maka makna dua kalimat syahadat inilah yang harus kita pahami dan tidak boleh kita salah dalam meyakini keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan makna dua kalimat syahadat. Oleh karena itu, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang paling afdal, dan beliau menjawab afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Rasulullah, ma'rifatu Rasulillah. Supaya kita bisa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul secara benar sesuai dengan ajaran syariat, maka kita harus mempelajari ilmu agama. Ilmu agama yang disebut dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Karena itu para ulama menjelaskan, mengatakan bahwasanya yang paling utama ilmu agama adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu yang isinya mengenai tentang Allah, mengenal tentang Rasulullah, yang merupakan amalan yang paling afdal. Maka ilmu akidah, ilmu tauhid ini adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Syaraful ulum, kemuliaan ilmu itu bisyarafil maklumat. Kemuliaan ilmu itu tergantung pada kemuliaan isi. Maka kalau ini adalah amal yang paling afdal, amal yang paling mulia, maka berarti ilmu yang pelajari tentang itu juga ilmu yang paling mulia. Semoga kita bisa memahami, kita bisa mengambil manfaat dan faedah yang sebesar-besarnya dengan mempelajari kitab itu. Qala al-muallif rahimahullah, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil ihsani. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, dan Ar-Rahman adalah juga nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa birrahim, dan juga dengan Ar-Rahim, nama Allah juga. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu termasuk asma'ullah al-husna. Daimil ihsani, Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita tanpa diwajibkan bagi Allah
untuk memberikan nikmat untuk kita semua. Tidak boleh dikatakan wajib bagi Allah menciptakan kenikmatan kebaikan bagi kita. Allah yang menciptakan kebaikan, Allah juga menciptakan keburukan. Kalau tidak, kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya, pasti nanti konsekuensinya akan meyakini Allah tidak menciptakan keburukan. Ini adalah keyakinan Qadariyah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya wajib bagi Allah menciptakan yang baik-baik saja. Maka yang buruk itu bukan ciptaan Allah, kata mereka. Adapun kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah yang menciptakan segalanya. Allah yang menciptakan kebaikan, Allah juga yang menciptakan keburukan, dan tidak wajib bagi Allah untuk menciptakan kebaikan bagi kita semua. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawwuli. Segala puji bagi Allah Al-Qadimil Awwal. Sifat Allah adalah Al-Qadim Al-Awwal, artinya la bidayata li wujudihi. Allah itu tidak ada permulaan bagi adanya, bagi wujudnya. Tidak seperti makhluk. Kalau makhluk semuanya ada mulanya, semuanya bermula dan didahului dengan tiada. Maka Allah yang bersifat Qadim Azali, ya, artinya wujudnya Allah tidak bermula, tidak ada permulaannya, dan tidak didahului dengan tiada. Kemarin belum ada atau ini kan apa ini? Bukan putri apa itu? Salju. Kemarin belum ada ini. Sekarang ada. Berarti adanya makhluk ini didahului dengan tiada. Sebelumnya tidak ada, sekarang jadi ada. Kita juga dulunya tidak ada, sekarang ada. Berarti adanya kita didahului dengan tiada. Allah ada, adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Itu yang disebut dengan sifat azaliyah, sifat qidam bagi Allah. Sifat al-awwal bagi Allah itu adalah yang tidak ada permulaan bagi adanya, dan adanya Allah tidak didahului dengan tiada, karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Al-akhiril baqi bila tahawwuli. Karena Allah tidak bermula, maka Allah juga tidak berakhir. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk bermula dan berakhir, kecuali sebagian makhluk yang dikehendaki kekal oleh Allah. Tetapi itu pun berbeda dengan Allah karena apa? Karena masih punya permulaan, seperti surga dan neraka. Dulu tidak ada, kemudian sekarang ada, diciptakan oleh Allah. Tetapi surga dan neraka ini dikehendaki oleh Allah untuk kekal dan tidak punah. Tidak seperti bumi, tidak seperti makhluk-makhluk yang ada di bumi yang hidup, semuanya akan mati, semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Bahkan malaikat maut pun yang mencabut nyawa juga akan mati. Maka ini semuanya menunjukkan bahasanya makhluk itu semuanya tidak kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bermula, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak berakhir. Allah yang bersifat al-akhirul baqi, artinya tidak ada akhirat bagi adanya Allah, bagi wujudnya Allah. Bila tahawwuli, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah. Adapun kalau makhluk berubah sifatnya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kita berubah dari kecil saat kita lahir, kemudian menjadi besar sekarang ini. Suatu saat nanti yang kita juga akan kembali menjadi lemah lagi ketika kita sudah tua. Ada sebagian orang tua menjadi seperti bayi yang tidak bisa ngapa-ngapain, semuanya itu dilayani, akan disuapin lagi, dan buang air dicebokin lagi, dan ada yang seperti itu. Itu yang menunjukkan bahwa kita berubah dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengubah makhluk dari satu keadaan ke keadaan yang lain, maka Allah tidak berubah. Tidak boleh diyakini Allah berubah, baik zatnya maupun sifat-sifatnya. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, tidak berubah.
Kalau ada yang nanya, itu kan dalam Al-Quran ada ayat Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya takdir Allah berubah. Artinya Allah sudah berkehendak kaum itu akan berubah. Dan perubahan yang terjadi juga karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dalam hadis disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sa'altu Rabbi salatan, aku bermohon kepada Allah 3 perkara. Fa'aqani ini wa ma'na'ani wahidan. Aku diberikan oleh Allah dari 3 yang aku yang pertama sa'altu Rabbi an la yuhlika ummati bis-sana fa'atani. Aku mohon kepada Allah agar umatku ini tidak binasa karena kelaparan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sa'altuhu an la yuhlika ummati bil gharq fa'atani. Juga tidak membinasakan umatku ini dengan tenggelam banjir. Fa'atani, maka Allah mengabulkan. Kalau tsunami di Palu-Paluan, di Aceh aja. Ya, gantian, tidak semuanya kayak seperti jalan Nabi Nuh. Wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'ani. Dan aku mohon kepada Allah untuk tidak menjadikan perpecahan di antara umatku, tapi Allah tidak mengabulkan. Maka terjadi sampai sekarang antara cebong sama ini sama praktekkan selalu terpecah belah dan tidak bersatu. Kalau umat Islam di Indonesia bersatu, tidak ada yang musuh-musuh, tidak ada yang orang ngimami, ada yang celakai. Ada saja kelompok-kelompok yang tidak menginginkan umat Islam ini bersatu, sehingga mereka menyusup dalam Islam, memakai baju Islam, tapi menyusupkan pemikiran-pemikiran yang menghancurkan Islam dari dalam. Ya, maka kita harus hati-hati. Kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang mulai muncul, bermunculan hizib-hizib, bukan hizib yang kita baca hizib Bahara, bukan hizib Nasar, bukan, tapi hizib-hizib yang baru muncul ini, hizib-hizib yang mana itu semuanya hakikatnya bukan berasal dari Islam sendiri, tetapi beberapa orang yang dipengaruhi supaya menghancurkan Islam dari dalam, yang mengubah pola pikir, menghidupkan kembali ajaran-ajaran sesat yang dulu pernah ada, seperti ajaran Mu'tazilah dihidupkan lagi, ajaran Qadariyah yang tidak percaya akan takdir, padahal itu kan rukun iman. Di antara rukun-rukun iman yang wajib dipercayai, antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Mereka tidak percaya. Ada yang kelompok yang menyusup dalam lingkungan masyarakat Islam, dari dalam Islam, masyarakat Islam dan kaum muslimin, mereka menyebarkan akidah tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, meyakini Allah duduk, meyakini Allah bersemayam, meyakini Allah ada di arah atas. Ada yang aneh lagi, pernah saya mengajar, kemudian ada bapak-bapak nanya, Ustaz, di kampung saya dia cerita itu ada kepercayaan sebagian orang katanya Allah ada di dalam tanah, itu yang lumbuhkan padi, yang lumbuhkan tanaman, itu katanya Allah di dalam tanah.
Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak berkeyakinan tanzih, mensucikan Allah dan menyerupai makhluk, maka sangat riskan sekali dikhawatirkan seseorang akan terjatuh pada akidah-akidah tasyrik. Makanya bila tahawuli, akhirnya Allah tidak berubah, tidak seperti makhluk. Kalau makhluk kan berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Karena itu kita wajib meyakini Allah Maha Suci dari menyerupai apapun dari makhluk-makhluknya. Zatnya ataupun sifat-sifatnya tidak serupa dengan makhluk. Zatnya tidak serupa makhluk, sifat-sifat Allah juga tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khayri man qad wahada. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita ucapkan ala Nabi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang mengajarkan akidah tentang keimanan kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Beliau dari kecil tidak pernah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau, menyembah berhala, kaum musyrikin yang menyembah berhala. Beliau mentauhidkan Allah dari kecil dan sudah diberi petunjuk oleh Allah sebagaimana para nabi-nabi yang lain. Meskipun hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala, yang berbuat kemusyrikan, tapi tidak pernah mengikuti apa yang mereka lakukan. Meskipun Nabi Musa dari kecil hidup di dalam istana Fir'aun, tapi tidak pernah mengikuti orang-orang yang menyembah Fir'aun. Bahkan dari kecil sudah ketahuan ya, Fir'aun sudah mencuri dan ada sesuatu yang akan terjadi nanti dari anak ibu Nabi Musa. Sampai Nabi Musa tes oleh Fir'aun untuk apakah dia mau mengambil bara atau mengambil roti. Tapi Nabi Musa yang waktu itu diambil bara ya, karena diberi petunjuk oleh Allah agar Fir'aun tidak curiga. Biasanya anak ini masih belum yang ngerti kan babil ini adalah penjagaan dari Allah. Meskipun hidup di dalam istana Fir'aun, tapi tidak mau mengikuti mereka yang menyembah Fir'aun dan mengagungkan Fir'aun berlebihan, melebihi dari batas sebagai manusia, sampai menurunkan menganggap ya, Fir'aun itu sebagai Tuhan. Mereka mengikut Fir'aun seperti itu. Dan itu adalah kekufuran dan kemusyrikan. Maka Nabi Muhammad adalah sebaik-baik orang yang mengajarkan tauhid, yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau sudah berdakwah, ya, tidak goyah sedikit pun meskipun banyak ancaman, banyak intimidasi dan lain sebagainya. Ditawari ini, ditawari itu yang menggiurkan, yang membuat kehidupan beliau akan nyaman, tenang, tapi beliau tidak menerima. Itu semuanya karena beliau benar-benar ya, bukan sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan dan kemusyrikan. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Wa alihi dan keluarga beliau yang mulia, wa sahbihi dan sahabat-sahabat beliau, wa man tabi' dan semua orang yang mengikuti sabila dinil haqq, agama jalan agama yang hak, ghairu mubtadi' dan tidak berbuat sesuatu yang termasuk bid'ah dalam keyakinan, seperti kelompok-kelompok yang bermunculan sebagaimana yang sudah diwaspadai oleh Rasulullah SAW dan diperingatkan oleh beliau kepada kita sebagai umatnya bahwasanya nanti akan muncul 72 golongan keluar dari
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis beliau mengatakan sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Umat ini akan tersusun menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya itu di neraka. Baik di neraka yang kekal selamanya karena bid'ahnya sudah bid'ah yang kufriyah yang menyebabkan kekufuran, atau bid'ahnya hanya sekedar bid'ah yang menyebabkan dosa besar tapi tidak sampai pada kekufuran, kan akan masuk neraka juga. Tapi yang ini kekal, yang ini tidak kekal di neraka. Kulluha finnar, maka secara umum Rasulullah mengatakan semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu, wahiyal jamaah, yaitu kelompok mayoritas. Jadi kalau yang mayoritas itu senantiasa dalam kebenaran, itu sudah dapat jaminan dari Allah, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat semuanya dan bersamaan untuk sama-sama sesat, akan terjaga. Ini adalah jaminan dari Rasulullah SAW. Kalau ada yang menyalahi ini, seperti kelompok-kelompok Wahabi, karena mereka minoritas dan tidak mau dikatakan bahwa minoritas itu salah. Mereka menyebutkan dalil lain dan ditafsiri dengan tafsir yang sesuai dengan keinginan mereka. Itu maka dan mengatakan bahwasanya kalau tidak tentu yang mayoritas itu selalu benar. Ini berarti mereka lawannya bukan kita lagi, melawan hadis Rasulullah SAW. Yang jelas-jelas mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Bahkan sadarlah orang-orang yang minoritas, kelompok-kelompok yang baru bermunculan akhir-akhir ini, bahwasanya mereka itu yang hendaknya mengikuti pendapat mayoritas umat Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita semuanya senantiasa ditetapkan oleh Allah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dijauhkan oleh Allah dari bid'ah yang menyesatkan. Karena bid'ah itu kan ada dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah ghairu mubtadi' di sini artinya bid'ah yang sayyi'ah. Adapun bid'ah yang hasanah maka bisa kita lakukan karena itu sesuai dengan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'alaiha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an." Orang yang merintis perbuatan baru, sunnah, merintis suatu sunnah yang baru, suatu perbuatan yang baru yang dulu belum ada contohnya, tapi itu baik, maka dia akan dapat pahala, dan orang yang mengikutinya juga menjadikan sebab pahala bagi orang yang pertama kali merintis. Sebaliknya orang yang merintis perbuatan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa, dan dosa sebab orang-orang lain mengikuti dia dalam perbuatan yang buruk itu tanpa mengurangi dari dosa mereka. Mereka dosa, dia juga akan kena dosanya karena dia sudah merintis perbuatan yang. Semoga kita semuanya senantiasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semuanya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran bid'ah yang sesat, ajaran-ajaran kelompok-kelompok yang mengajarkan paham-paham baru, aliran-aliran yang menghidupkan lagi ajaran-ajaran yang dulu pernah ada yang sudah menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muncul dalam bentuk baru sekarang ini. Dan semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahaman-pahaman yang sesat tersebut, sehingga kita semuanya senantiasa diberi keteguhan iman dan Islam sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu untuk pembukaan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup tahlil kita,
Selama kita buka sesi tanya jawab, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari apa yang tadi sudah dijelaskan, silahkan ditanyakan. Terima kasih terhadap guru kita. Mau silahkan bagi teman-teman sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya. Sebelumnya saya juga ingin bertanya yang tadi terkait dengan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram yang tentang yang berkait dengan darah tadi. Ada darah yang dianggap halal, ya, yaitu hati dan limpa. Ada beberapa yang saya temui, sebagaimana ada jenis gumpalan yang melekat pada dinding tulang. Biasanya kalau ayam itu sejenis gumpalan darah yang nempel dengan biasanya dengan darah, ya, sisanya. sisa gitu ya. Kalau udah dibersihin, kemudian udah direbus, ternyata masih Ada yang nempel itu. Nah itu apakah itu termasuk juga bagian yang diharamkan atau masuk ke bagian yang ikut sesuai yang bagaimana paru atau kalau itu hukumnya dimaafkan. yang itu? Karena kan kalau kita bersihkan sampai bersih semuanya itu kan kesulitan bagi kita untuk bisa melakukan. Masih ada kadang-kadang darah yang tersisa yang masih. Maka itu hukumnya dimaafkan. Seandainya kita makan dan misalnya kuahnya bercampur dengan ini soto atau sop, hukumnya dimaafkan. Tapi umpama udah kelihatan, misalnya kan sering ada itu, Pak, itu di pokol itu ya, itu kadang-kadang masih ada ini. Nah kalau udah kelihatan jelas itu apa dibuang apa kalau udah kelihatan jelas itu? Kalau yang dibuang kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya, kalau yang ada itu hukumnya maafkan. Nggak apa-apa ya. Tetap aja dimakan nggak apa-apa. Yang lain berkait dengan kajian masalah tadi toharoh ya, bisa berkaitan dengan masuk ke sistem belalang yang ada di kita itu yang kecil itu masuk ke situ bukan? Iya, belalang itu yang disebut dengan jarot itu yang besar, yang warna coklat. Adapun yang kecil itu kalau dalam bahasa Arab itu bahasanya junduk atau apa, bukan jarot. Berarti nggak boleh sih. Kan ada Kalau yang kecil itu kan panjang. Iya. Kalau dalam ini menurut hadis ini adalah yang besar itu yang coklat. Iya. Yang besar. Artinya walaupun itu sama-sama balang, yang kecil itu nggak termasuk. Artinya nggak boleh apa gimana? Itu belum tahu sih. Terus itu yang Kalau masalah dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan jarot itu Yang gede aja ya. masalah ikan itu kan apa namanya, kalau ada kotoran, kalau ikan besar mungkin bisa dibersihkan. Nah kalau misalkan seperti teri itu kalau dalam mazhab Syafi'i kotoran ikan itu adalah najis kecuali ikan yang kecil yang susah untuk dibersihkan, misalnya teri, cereh, apa lagi Ontok. yang digoreng terakhir kering-kering itu. Kalau yang ada yang kecil-kecil itu. Itu yang sekarang dijual di situ kan ada tuh kecil-kecil itu kan susah. Adapun kalau ikannya besar maka najis tetap kotorannya. Ada ukuran besarnya nggak sih? Iya kayak yang mujahir Ya, yang gede itu. lele. Kalau yang kecil-kecil di sini kan segini-gini. yang mungkin bagi kita untuk bisa membersihkan, maka itu hukumnya najis. Harus dibersihkan. Tapi ada pendapat lain, yaitu pendapat Imam Malik mengatakan kotoran ikan itu bukan najis. Jadi seandainya kita makan sesuatu yang misalnya dan di situ ada ikan, misalnya ikan besar yang masih ada kotorannya, kemudian sudah langsung dimasak itu saja, kita mengikuti pendapat Imam Malik. Begitu juga yang ada keringanan dalam hal ini juga darah ikan itu menurut sebagian pendapat ulama itu hukumnya juga makruh, tidak najis. Kalau ada lele, kita yang tukang minum pecel lele itu kan dicelup-celupin doang gitu. Dan padahal itu airnya kan satu ember. Itu hukumnya
menurut sebagian ulama makruh. Jadi kalau kita makan itu ya nggak apa-apa. Ikut sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya darahnya itu hukumnya makruh. Ibu-ibu yang lain barangkali ada pertanyaan. Menurut ada nanya ibunya Monggo Bu, yang mana? paham semua berarti ya? Kalau selesai ya kita sama-sama tutup dengan bersama-sama membaca tahlil dan salam. Nggak ada lagi pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Ustaz, masalah yang Soalnya dong ini ibu-ibu udah buru-buru di sebulan ya. Gimana? masalah buang air di air yang tenang sama yang air yang mulai kecil itu tadi. Iya, hukumnya ya, sebagian makan makruh. Rasanya buang air di tempat yang air yang menggenang, bukan air yang mengalir atau di aliran yang kecil. Kecuali yang menggenang memang khusus kayak empak yang dibuang atau misalnya di ya untuk pembuangan itu maksudnya kayak sepiteng memang untuk pembuangan, tapi kan buang airnya bukan langsung di situ, itu nanti kotorannya baru mengalir ke situ. Ya, maksudnya yang ini yang langsung ke situ yang di tempat ini supaya apa kata para ulama, air yang semula itu suci kalau gara-gara dia buang air di situ jadi najis, menghambur-hamburkan air seharusnya bisa dipakai untuk suci jadi nggak bisa dipakai. Itu alasannya kenapa dia dilarang. Mari kita tutup dengan bacaan tahlil dan salam. La ilaha